Selamat pagi pemirsa, Seputar Indonesia kini kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Syarifah Amalia. Belakangan ini, media sosial sempat dibuat ramai dengan adanya pemberitaan mengenai produk mouth freshener spray bernamakan Hydroxy 2.0 yang bisa dikatakan untuk mencegah dan mengobati seseorang dari COVID-19. Benarkah produk mouth freshener spray Hydroxy 2.0 dapat mencegah bahkan mengobati seseorang dari COVID-19? Berikut berita selengkapnya. Produk mouth freshener spray telah mendapatkan izin dari BPOM sebagai produk kosmetik dan bukan sebagai penangkal virus. Namun, saat kami cari tahu di salah satu online shop, masih ada sejumlah pemilik lapak yang memberikan klaim bahwa produk mouth freshener spray sebagai obat anti COVID-19. Harga yang dipatok pun beragam, mulai dari Rp30 hingga Rp60.000 per botol sesuai dengan ukuran masing-masing botolnya. Kalau orang positif COVID, kalau disemprotkan di mulut 1-3 kali sehari, dia bisa sembuh dalam 2 hari. Belum tahu sih mas, belum tahu. Nggak percaya sepenuhnya. Lihat kandungannya dulu sih mas. Pernah dengar sih mas, dulu tuh saya pernah baca, itu katanya yang memproduksi Hydroxy itu pernah kunjungan ke salah satu tempat isolasi corona atau COVID-19, dan beliau itu cuma mensemprotkan Hydroxy itu di ruangannya, terus katanya dalam 2 hari kalau nggak salah itu dites lagi dan hasilnya negatif. Kan Edi, pemilik produk mouth freshener spray, bahkan sempat tinggal selama 3 hari 2 malam di shelter isolasi COVID-19 di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Di sana, Edi berinteraksi langsung dengan pasien COVID-19 tanpa menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker. Setelah beberapa hari tinggal di shelter isolasi COVID-19, Edi mengikuti swab test dengan hasil negatif dari infeksi virus COVID-19. Edi mengaku semuanya berkat dirinya rajin mengaplikasikan mouth freshener spray tersebut dengan menyemprotkan ke tenggorokannya. Kandungan hidrogen peroksida yang ada dalam cairan tersebut dikatakan dapat menambah oksigen dalam tubuh sekaligus membunuh virus yang ada dalam tenggorokan. Edi menyampaikan bahwa motivasi ia memproduksi mouth freshener spray adalah untuk membantu masyarakat dan untuk kemanusiaan, karena ia prihatin dengan kondisi pandemik di dalam negeri. Berdasarkan hasil penelusuran situs BPOM, mouth freshener spray yang ramai diperbincangkan adalah produk kosmetik dengan izin edar BPOM. Namun, produk ini tidak pernah mendapat persetujuan sebagai penangkal virus corona penyebab COVID-19. Adapun klaim produk ini dapat digunakan untuk membunuh virus di dalam tubuh, BPOM meminta agar diuji klinis terlebih dahulu, jadi tidak boleh diklaim macam-macam. Sejauh ini, Edi juga telah memberikan bantuan produk mouth freshener spray tersebut ke sejumlah pihak. Beberapa di antaranya adalah Polda Jawa Timur, Polda DIY, dan Polda Jawa Tengah. Masyarakat golongan usia 60 tahun ke atas atau lansia kini dapat bernafas lebih lega karena BPOM menambahkan penggunaan vaksin Sinovac untuk usia 60 tahun ke atas atau lansia. Izin tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan uji klinis COVID-19 fase 3 di Brazil dan uji klinis COVID-19 fase 1 dan fase 2 di Tiongkok pada bulan Januari akhir lalu. Pemberian vaksin COVID-19 bagi para lansia yang cenderung mempunyai komorbid di Indonesia akan dilakukan melalui proses screening yang ketat dan hati-hati. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut rencana vaksinasi COVID-19 untuk lansia akan dimulai hari ini. Menurut imunolog Iris Ranggani, ada hal-hal yang harus diperhatikan lansia sebelum vaksinasi. Memang sebaiknya penyakitnya harus dikontrol dulu oleh dokternya masing-masing. Ya, jadi kalau dokternya mengatakan bahwa ini penyakitnya sudah terkendali, sudah terkontrol, boleh divaksinasi, silahkan divaksinasi. Ya, tetapi saya melihat banyak lansia juga yang sehat. Ya, artinya komorbidnya memang sudah terkontrol dan banyak sekali yang menanyakan kapan ya giliran kami. Meskipun lansia yang terkena COVID-19 di Indonesia hanya sekitar 10%, namun tingkat kematian akibat COVID-19 bagi lansia di Indonesia mencapai 50%. Dengan vaksinasi, diharapkan dapat menurunkan tingkat infeksi dan kematian bagi para lansia.
Meskipun kini proses vaksinasi tengah berlangsung, namun marilah kita bersama-sama selalu menerapkan protokol kesehatan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Syarifah Amalia mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.